Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada waktu yang lalu kita sudah menyampaikan ada 6 prinsip da'i dan dakwah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, baik itu orang tua maupun guru, di mana 6 prinsip ini perlu diketahuinya dan memang dia dapatkan karena kita bisa lihat kecenderungan orang itu dapat diberitahu kadang-kadang pada level yang sama ketika di dalam kehidupan ini mengalami berbagai macam nilai godaan, cobaan dan sebagainya, di mana kita sudah menyampaikan ada prinsip keilmuan yang harus dia pahami menurut situasinya, adanya kelembutan menyampaikan, adanya kesabaran di dalam hal yang mungkin terjadi di mana dia akan dicela. Begitu juga prinsip-prinsip lain yang sangat mendasar tentunya adalah larangan-larangan yang sudah disepakati, terutama di dalam Quran dan hadis. Nah, ketika itu sudah didapatnya, maka anak ini perlu dibawa praktek. Tentu praktek yang pertama di dalam kitab tarbiyah itu adalah kepada orang yang berpengalaman dulu untuk menguji seberapa bobot yang ada pada dirinya. Tentu orang yang berpengalaman ini harus lebih bijak. Kadang kita ini kan terus terang aja ketika ada seorang anak yang dia punya pemahaman ke arah itu, dia mau menyampaikan yang benar, mau menerapkan, apalagi dia mau menguji, coba apa yang dia punya dia sampaikan kepada kita yang mengerti. Kadang kita mensepelekannya, itu kebanyakan. Apalagi kadang kalau kita lihat orang tua, orang tua cenderung ketika anaknya menyampaikan, anak sudah belajar di sekolah, ada yang dia tahu, ada yang dia pahami. Nah, ketika dia coba mengungkapkan itu kepada orang tua, orang tua kadang responnya nggak bagus, tidak menghargai, tidak melihat. Kadang-kadang ada yang cuek aja dia. Ini bahaya sebenarnya. Ini kan mementahkan apa yang dia miliki. Paling tidak direspon, dia diperhatikan, kemudian ditanggapi dengan positif. Nah, inilah yang kadang-kadang seperti sekarang nih banyak orang tua melemparkan masalah itu, udahlah itu kan urusan kau itu, bagus-bagus saja lah kau jadi orang, nggak usah kau kasih tahu orang kami ini. Kadang-kadang cenderung begitu. Inilah yang merusak sebenarnya. Ini banyak orang tua yang kadang-kadang kita lihat mematahkan semangat, menghancurkan apa yang dimiliki anak. Belum lagi berhadapan sama kawannya, dia udah patah arang duluan dia. Karena siapa dia mau bicara kalau nggak orang yang dekat sama dia?
Ya orang tua. Jadi orang tua kalau tidak mau mendengar, ya dengarkanlah. Kita tahu bahwa ya seberapa bobot dia itu kita tahu, tapi bukan hal yang harus kita ya memandang sebelah mata, kita tidak peduli, kadang kita cuek, apalagi dilemparkan urusan. Nah itu kamulah ya gitu kan, pandai-pandailah. Ini kan pandai-pandai apa kalau sementara kita sendiri pun tidak menghargai apa yang dia miliki. Inilah ya hal-hal yang sensitif ya. Anak ini sensitif sekali ketika dia baru mulai ya. Makanya kadang-kadang kan ada ditunjukkan orang film-film yang bagaimana orang tua yang bisa menghargai. Begitu anaknya juara ya, dia sambut dengan gembira, dia kasih support. Ada yang ketika anaknya juara itu ya udah dia cuek aja ya, Pak saya juara gini, oh ya biasa, akan kacau kali jadinya ya. Jadi anak itu seakan-akan jerih payahnya tidak diperhatikan, apa yang dia perbuat seakan-akan tidak berharga. Itu membuat dia mentah. Akhirnya dia tahu apapun mau dia bikin ini nggak akan dihargain, ya sudah ngapain bikin. Itu yang kadang-kadang fatalnya ya. Ketika fatal kita baru kacau, kok gini kali kok jadi orang kok begini. Inilah kadang-kadang kita lihat ya, ketika dia sudah mentah malas dia lagi. Kenapa ya? Karena kita sendiri pun tidak menghargai, tidak respon, tidak memperhatikan dan tidak menyambut ya bagaimana memberikan semangat dan tambahan itu. Terakhir ya, kok nggak semangat kau belajar, ngapain semangat, nanti pun begitu pun nggak adanya dihargain katanya. Karena ada hal-hal yang dalam hidup ini kan kita tuh minimal ya, nggak usah jauh aja lah. Kalau kita aja bertegur sapa, assalamualaikum, cuek aja orang tuh kan, langsung aja kita nengok, wah ini payah nih orang nih. Kita aja pun ada paling tidak, padahal itu suatu ajaran kan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah rasanya ada keakraban, ada saling mendoakan. Assalamualaikum, diam aja, ya cuma gitu aja kita jawab. Itu yang bikin assalamualaikum pasti langsung penilaiannya, dah ngapain lagi sama kawan nih, diapain. Nah itu kalau anak tertanam terus menerus sama dia, itu jadi beku nanti. Itu yang payah mencairkannya. Kita beda ya, jangan dianggap hati itu seperti air, seperti es. Es gampang, sekeras apapun es dicetak, letakkan di panas, cair. Itu jelas, karena dia benda mati yang ya bisa berubah. Hati ini nggak segampang itu merubahnya. Nah disinilah kita lihat. Maka itu ketika anak ini sudah siap, bawa dulu sama orang yang paham mengerti. Nah ketika itu dia akan berikan masukan-masukan. Selesai masukan silahkan, barulah dia nanti gabung sama kawannya. Ketika kawannya ada yang salah, dia akan tegur. Karena sudah ada prinsipnya, tegurlah dengan lemah lembut. Dia akan tegur dengan lemah lembut, jangan gitulah ya. Kita ini ada aturan, kalau minum makan tuh duduk, jangan berdiri. Itu biasanya kalau begitu orang akan respon. Tapi kau nih makan duduk, berdiri kau makan apanya kau nih, macam apa aja kau. Nah itu kan akan menimbulkan ya hal yang negatif ya. Jadi maka itu sebetulnya kelembutan yang kalau kita buka sejarah, kenapa orang banyak masuk Islam ya dari pribadi Rasulullah ya, karena kelembutannya itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik ya, Ali Imran 159 itu. Dengan rahmat Tuhanmu lah ya bagimu ya Muhammad ya, kau tuh diberi kelembutan, lintalahum ya, lembut santun. Kalaulah kau melakukan hal tersebut kasar, kata Allah, orang akan menjauh. Makanya Nabi itu lembut dia ya, awal-awal dakwah pun begitu, orang udah tahu dia lembut. Karena dengan kelembutan orang gampang menerima ya. Kita kan nggak mungkin mengasari orang yang lembut. Ada orang bersikap lembut, nggak mungkin kita ngasarinya. Maka prinsip sama anak ya begitu, datang sama kawannya, dia cerita. Kalaupun kawannya menolak, sudah digambarkan, dia sabar. Nah ini ya insya Allah. Jadi prinsip-prinsip ini nggak akan apa ya, nggak akan membuat dia tuh patah arang, nggak ada tahu dia. Ya makanya tadi dengan orang yang paham, nanti kalau misalnya kau sampaikan tak diterimanya, ya udah sabar aja, nanti sampaikan lagi.
nggak mau juga dia, sampaikan lagi ya, tapi jangan marah-marah, jangan kecewa, jangan ketat muka, jangan apa ya, nggak senang. Memang begitulah, tapi lama-lama kan jelas. Kalau terus menerus ya disiram, ditegur dengan penuh kelembutan, insya Allah satu-satu kawannya akan dia tarik. Jadilah dia seorang mujahid ya, dai yang handal kita bilang. Apalagi nanti dewasanya udah pengalaman dia. Nah ini yang perlu kita bilang. Jadi sebenarnya dalam kajian dai dan dakwah ini sebenarnya anak itu bukan, kembali saya sampaikan ya, bukan mutlak harus menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi apa, bukan. Jadi balik prinsip-prinsip yang ada, namanya lah kita di dunia kerja ini kan. Kerja apa yang kita bikin yang kawan kita tuh lurus semua? Enggak juga ya. Kerja apa yang kita perbuat yang orang itu baik semua? Pasti ada yang tidak. Di balik itulah dia berperan ya, apalagi seperti sekarang ya, kita sangat-sangat prihatin ya, kita sangat prihatin ya. Cakap anak-anak sekarang sudah jurusan kotor itu sangat banyak, besar, ketus, kasar, melawan ya, bahkan aneh-aneh ya. Bahkan yang baru nih heboh, anak 15 tahun membunuh itu gara-gara mempraktekkan ya film di YouTube itu ya, film boneka yang membunuh itu. Oh ini kan ngeri gitu ya, berarti itu sudah terinspirasi, tergambar di dalam otaknya ya. Dia menyenangi hal tersebut, dia menikmati. Selesai itu bagaimana mempraktekannya ya, dilakukannya sama orang beneran. Apa nggak jadi pembunuh? Ini kalau dibiarkan nanti ini terus terang aja besar udah biasa nanti ya. Kita tahu kita apa itu psikopat tahap apa kita bilang, bekawan juga, tapi kawannya ntar lagi matilah dibikinnya itu. Ini kalau sampai besar kita bisa bayangkan berapa korban yang akan ya berjatuhan di tangannya itu. Inilah kalau kita lihat. Makanya sekarang ini kalau nggak bijak-bijak orang tua, kita kadang-kadang kan supaya anak diam kasih HP, supaya diam kasih HP. Ya nggak sesederhana itu. Apalagi yang kecil, nangis, biarin nangis. Ada satu prinsip, lebih baik dia nangis sekarang daripada kita besar nangis dibikinnya. Ini yang kadang orang tua nggak punya prinsip seperti itu. Biar dia nangis, daripada nanti otaknya, pikirannya terpengaruh begitu besar. Biar dia nangis daripada nanti besar kita nangis dibikinnya. Menangis awak nengok dia melakukan ini, melakukan itu, yang kadang-kadang cobalah. Siapa itu si Polan, anak bapak itu? Pak, anaknya ngapai orang lain? Aduh, langsung nyucuk ke jantung, sedih ya, kita menangis kok gini kalilah anakku. Karena dulu waktu masih kecil kita tidak tega melihat dia menangis. Itu yang harus, salah satu prinsip yang harus dipegang. Biarkan dia menangis sekarang ya, daripada kita yang bakal menangis nanti ketika dia besar dengan tingkah yang tak terpandang kita lagi ya, tak tahu lagi kita apa yang akan kita rasakan. Ini hayah, maka itu ya nilai dai dan dakwah ini sekali lagi bukan harus jadi ustadz, bukan harus jadi kiai, tapi dia harus punya kepribadian. Itu yang paling penting ya. Demikian.